Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novita Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8. Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Tuhan menganugerahkan manusia akal pikiran untuk merenungi segala makhluk yang telah diciptakan oleh Tuhan. Melalui akal pikiran tersebut, manusia dapat menemukan berbagai alat, misalnya seperti gunting yang digunakan untuk memotong kertas, atau membuka bingkisan atau membuka bungkus makanan, dan adapun katrol yang biasa digunakan untuk mengambil air dan sumur. Ada pula sekrup untuk menyatukan beberapa kayu sehingga kita dapat membuat meja. Kemudian ada pula pinset yang berfungsi untuk mengambil beberapa objek saat kamu melakukan praktikum. Dan ada pula roda untuk mempermudah dalam memindahkan barang dan lain sebagainya. Tanpa kita menggunakan beberapa alat tersebut, tentunya kamu tidak akan bisa untuk melakukannya ataupun merasa akan kesulitan melakukan beberapa aktivitas yang telah disebutkan. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur atas anugerah akal pikiran yang diberikan oleh Tuhanmu. Kemudian, bagaimana alat-alat tersebut dapat mempermudah kamu dalam melakukannya dalam berbagai aktivitas. Agar mengetahuinya, ayo kita pelajari materi ini dengan rasa antusias dan semangat. Nah, ada yang tahu apa itu usaha? Apakah kalian pernah belajar tentang usaha? Apakah kalian pernah berusaha untuk mendorong, seperti mendorong tembok? Apakah setelah kita mendorong tersebut, tembok itu akan bergerak? Pasti jawabannya udah tahu. Tidak bisa gitu ya. Nah, ayo kita pikirkan bersama ya. Di sini ada tabel pernyataan terkait tentang usaha. Nah, yang pertama itu Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Hal tersebut menunjukkan bahwa Benny adalah berusaha, melakukan usaha. Kenapa? Karena Benny telah melakukan mendorong meja sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Nah, yang kedua yaitu mangga bermasa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Hal tersebut bukan usaha karena ini mangga itu suatu buah jatuh dari pohonnya. Berarti ini adanya suatu pergerakan akibat perubahan cuaca atau tersiup angin, dan itu tidak ada usaha dari manusianya. Nah, yang nomor ketiga yaitu Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran kemudian kembali lagi ke rak daging. Yaitu disebut usaha, sama seperti Benny. Kalau Benny mendorong meja, kalau Siti mendorong kereta belanjanya. Nah, yang keempat, Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton hingga telur tersebut pecah. Hal tersebut disebut usaha. Karena Dayu menginjak. Nah, kalau yang nomor 5, ini salah. Bukan usaha. Tapi melainkan yang nomor 5 itu bukan usaha, dan yang nomor 4 itu usaha. Kenapa nomor 5 itu tidak usaha? Karena
Balok bermassa dipindahkan dengan gaya sebesar 5 Newton sehingga berpindah sejauh balok. Balok itu suatu barang, alat yang pastinya itu bukan manusia, tidak ada pergerakan usaha dari manusia. Nah, apa sih pengertian dari usaha tersebut? Nah, usaha dalam fisika erat hubungannya dengan gaya dan perpindahan. Bagaimana cara menghitung usaha? Rumusnya W sama dengan Fs. Keterangan W itu menunjukkan usaha dengan satuan Joule, F itu gaya dengan satuan Newton, S itu perpindahan dengan satuan meter. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Nah, berikut contoh soalnya. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter, sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang masanya dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Dan ditambah lagi, mana yang lebih besar dari Lani dan Siti? Baik, langsung aja kita masukin F itu tadi 100 Newton, F-nya Lani, F-nya Siti 400 Newton, perpindahannya tuh 10 meter, kalau Lani, kalau Siti dia 40 meter. Sehingga keduanya saling dikalikan. Dan hasilnya besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani yaitu 1000 Joule, dan besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorongnya si Siti itu 16.000 Joule. Yang pastinya yang lebih besar itu yang 16 Joule, yaitu Siti. Nah, selanjutnya yaitu ada pertanyaan lagi nih. Rano berlari di lintasan melingkar. Kecepatan berlari Rano awalnya nih 2,5 m per sekon. Saat melewati belokan, kecepatannya berkurang menjadi 1,9 m per sekon. Jika massa Rano 45 km, berapakah usaha yang dilakukan Rano saat berbelok? Nah, kita masukkan massanya 45 kilogram. Kemudian volume yang pertama itu, usaha yang pertama itu dia kecepatannya sampai 2,5. Pas belok kecepatannya jadi 1,9. Akhirnya masukkan rumus. Dan akhirnya usaha Reno yaitu bermuatan negatif karena yang awalnya ekstra cepat menjadi berkurang. Untuk pembahasan selanjutnya akan ada di part selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.